Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan telah mengonfirmasi penandatanganan Mario Hila dari SS Lazio dengan kontrak selama 5 tahun. Rossoneri membagikan sebuah pengumuman bahwa mereka telah secara resmi mengakuisisi Hila dari Lazio dan bek Spanyol itu juga telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2031 serta akan menggunakan nomor punggung 34. Berikut pengumuman Milan disampaikan melalui website resmi klub. Lahir di Barcelona pada 29 Agustus 2000, Mario Hila datang melalui jajaran pemuda di Spanyol sebelum bergabung dengan Akademi Real Madrid, menyelesaikan perkembangannya dengan Real Madrid Castilla dan melakukan debut bersama tim utamanya pada musim 2021-22 ketika dia menjadi bagian dari skuad yang memenangkan La Liga. Pada musim panas 2022, dia bergabung dengan Lazio, di mana dia membuat 120 penampilan dan mencetak 2 gol selama 4 musim, menonjol karena konsistensinya dan mendapatkan pengalaman di kompetisi Serie A dan Eropa. Bek Spanyol itu melakukan debut resminya untuk tim Spanyol U21 pada 23 September 2022 dan dipanggil pada 2023 untuk Euro U21 dengan mencatatkan 3 penampilan. Pada tahun 2025, dia menerima panggilan dari tim nasional senior pertamanya. AC Milan menyampaikan sambutan hangat kepada Mario dan mendoakan kesuksesan pribadi dan tim dengan seragam Rossoneri. Tulisnya Mario Hila memberikan kata-kata pertamanya setelah resmi berseragam AC Milan kemarin. Hila meninggalkan jasa Milan setelah dia menandatangani kontrak yang mengikatnya untuk mengabdi di Milan hingga 2031. Sang bek pun ternyata dicegat oleh Sky dan dia pun memberikan beberapa kata-kata tentang penandatanganan ini. Berikut komentar mantan bek Real Madrid itu disampaikan melalui Milan News. Saya sangat senang, ya saya harus membayarnya untuk melakukan begitu banyak hal baik dengan tim yang kami miliki. Kami akan melakukannya. Ya, saya berbicara dengan Amorim. Saya sangat senang berbagi ruang ganti dengannya. Halo yang sangat tulus, Forza Milan, mari kita raih segalanya tahun ini, ungkapnya. Kerim Alazbegovic adalah nama berikutnya yang sangat diinginkan Ruben Amorim untuk lini serang menurut sebuah laporan. Alsymberchat.com melaporkan bahwa Amorim ingin mendapatkan penyerang sayap dengan ciri-ciri seperti harus muda, berbakat, dan memiliki ruang untuk tumbuh lebih jauh. Konstantinos Karetsas dan Alazbegovic adalah dua nama yang terus dikaitkan dengan Diavolo dalam beberapa waktu terakhir dan tampaknya akan ada pergerakan konkret yang akan segera dilakukan. Zlatan Ibrahimovic merupakan penggemar berat dari Alazbegovic yang tampil mengesankan bersama Bosnia. Selain itu, dia juga memiliki ciri seperti yang diinginkan oleh Amorim. Rossoneri juga dilaporkan telah membuka kontak dengan rombongan sang pemain demi mencapai kesepakatan personal terlebih dahulu. Gary Cardinale juga tampaknya siap menyodorkan kontrak menggiurkan kepadanya demi meyakinkan Alazbegovic untuk memilih Milan pada musim panas kali ini. Selain itu, Bayer Leverkusen baru saja mendatangkan Alfonso Moreira dari Olympique Lyon seharga 32 juta euro, di mana dia memiliki posisi yang sama seperti Alazbegovic sehingga ini bisa menjadi pertanda baik. Fikayo Tomori meminta waktu kepada AC Milan untuk berpikir sebelum memutuskan masa depannya menurut sebuah laporan. Alsymberchat.com mengkonfirmasi bahwa kedatangan Mario Hila beberapa hari yang lalu telah secara otomatis membuka pintu keluar untuk Tomori. Pemain asal Inggris itu kontraknya akan berakhir pada tahun 2027 dan negosiasi pembaruan kontrak telah terhenti dalam beberapa bulan terakhir. Performa Tomori sendiri tidak seperti beberapa tahun terakhir, bahkan beberapa jendela transfer sebelumnya, nama sang bek terus disebutkan akan meninggalkan San Siro. Sekarang Milan telah menjelaskan bahwa dia tidak masuk ke dalam rencana klub dan Diavolo berharap setidaknya mendapatkan 15 juta euro dari biaya transfernya pada musim panas kali ini. Saat ini tawaran paling konkret telah hadir dari Coventry City, asuhan Frank Lampard yang baru saja promosi ke Premier League setelah absen lama. Mereka telah menunjukkan minat kepada Tomori dan sekarang dia telah meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran pindah ke Coventry serta reuni dengan Frank Lampard. AC Milan segera menandatangani striker muda Empoli yaitu Edoardo Zanaga untuk Primavera menurut sebuah laporan. Milan Vibes mengutip Lorenzo Cannicchio dan beberapa surat kabar lainnya yang mengkonfirmasi bahwa Milan sudah sangat dekat untuk menandatangani Zanaga. Baik Diavolo maupun Empoli saat ini sama-sama sedang bertukar dokumen yang menunjukkan bahwa pengumuman resminya akan segera terjadi. Di sisi lain, Nicolo Schira melaporkan bahwa dibutuhkan uang sekitar 300.000 euro ditambah bonus untuk transfer pemain muda itu serta persentase dari penjualan kembali di masa depan. Zanaga sendiri akan menandatangani kontrak dengan Diavolo hingga 2029 dengan opsi untuk memperpanjang satu musim lagi dan dia akan memperkuat Milan Primavera. Zanaga sendiri dapat bermain sebagai penyerang tengah atau striker kedua, tetapi ternyata dia juga dapat bermain sebagai pemain sayap kanan. Pemain muda itu memiliki kekuatan fisik yang baik serta kuat dalam menjaga bola. Kemudian Zlatan Ibrahimovic adalah idolanya sehingga berseragam merah hitam jelas akan membuatnya sangat bahagia.
Kenan Davis menjadi nama terdepan sebagai pengganti Santiago Gimenez di AC Milan menurut sebuah laporan. Meskipun Fabrizio Romano terus berbicara tentang beberapa pemain yang akan keluar dari Milan, tetapi tampaknya akan ada penambahan untuk sektor penyerang. Salah satu nama yang terpanas saat ini adalah Davis. Meskipun baru saja memperpanjang kontrak hingga 2031, tetapi tampaknya Milan tetap tertarik kepadanya. Calciomercato.com melaporkan bahwa Davis merupakan nama yang tetap mendapatkan perhatian lebih dari Diavolo. Striker asal Inggris itu bahkan disebutkan bisa menjadi pengganti konkret jika pada akhirnya Gimenez angkat kaki dari San Siro. Selain itu, Ruben Amorim juga sangat menyukai karakteristiknya. Mantan penyerang Aston Villa itu mengoleksi 14 gol dalam 65 pertandingan bersama Udinese sejak kedatangannya beberapa musim yang lalu. Dia juga mencetak 2 digit gol di Serie A musim lalu dan bermain sangat mengesankan dalam kemenangan Bianconeri atas Rossoneri di San Siro pada paruh kedua musim kemarin bersama Nicolo Zaniolo. Gary Cardinale menegaskan bahwa dia adalah yang dapat membuat keputusan akhir bursa transfer AC Milan menurut sebuah laporan. Cardinale telah mengklarifikasi tentang kekuasaan Massimo Calvelli sebagai CEO klub yang baru. Dia menyinggung tentang hal yang menyatakan bahwa Calvelli dapat menandatangani kesepakatan hingga 50 juta euro. Berikut komentar pemilik Rossoneri itu disampaikan melalui Calcio e Finanza. Tidak ada seorang pun di AC Milan yang memiliki hak persetujuan pada ambang batas apapun di bursa transfer kecuali saya. Saya menyetujui setiap sen dan saya adalah satu-satunya yang memberikan lampu hijau terakhir di bursa transfer. Saat kami beroperasi, kekuatan persetujuan saya bersifat sepihak dan kemudian sesuatu yang penting seperti yang saya katakan dalam konferensi pers bahwa kami melakukan segalanya sebagai sebuah tim. Jadi tim akan terus membuat rekomendasi dan kami bekerja sebagai sebuah tim. Kami memiliki banyak masukan dari pelatih dan tim saya. Tapi pada akhirnya ketika tiba saatnya untuk membuat keputusan, saya yang menyetujuinya. Ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Ruben Amorim telah hadir di hotel untuk bertemu dengan 2 pemain barunya dan salah satunya adalah Andre Kostic menurut sebuah laporan. Milan melaporkan bahwa Amorim dan Kostic telah melakukan pertemuan di Hotel Melia untuk berdiskusi. Dia adalah striker yang didapat dari Partizan Belgrade seharga 3 juta euro dan pelatih baru Diavolo itu ingin berbicara serta menyambut striker muda itu secara langsung sebagai pemain baru Milan. Pemain berusia 19 tahun itu telah mencetak 12 gol dalam 42 penampilan resmi musim lalu untuk Partizan dan dia diproyeksikan bergabung dengan Milan Futuro terlebih dahulu. Namun pelatih asal Portugal itu tampaknya sangat tertarik dengan Kostic dan memuncul ide untuk mempromosikannya ke tim utama musim depan. Selain itu, Kostic juga tampaknya akan mendapatkan menit bermain untuk tim senior pada pramusim kali ini, terutama karena Christian Pulisic dan Santiago Gimenez masih harus menjalani pemulihan dari cedera yang mereka alami. Nih, Mimin kasih video Pak Amorim. Waiting for What the? Mario is coming. Yeah. Now he's coming. Ciao. Waiting for What the? Ruben Amorim ingin merekrut beberapa pemain dan Joao Palinha menjadi salah satunya menurut sebuah laporan. Milan Vibes mengutip Record.pt yang melaporkan bahwa manajemen Milan tampaknya memantau dengan cermat perkembangan seputar gelandang asal Portugal itu, meskipun Benfica disebutkan memimpin perburuan. Rival Sporting CP itu siap merekrut Palinha dengan tawaran sebesar 25 juta euro untuk membawanya kembali ke Portugal. Menurut Transfer Market, nilai pasar Palinha saat ini adalah sekitar 15 juta euro. Dia merupakan gelandang bertahan dengan tinggi mencapai 190 cm. Selain itu, dia dapat bermain sebagai jangkar yang sangat kuat di depan lini pertahanan tim untuk memotong arah bola. Amorim sendiri telah mengenal sang pemain dengan sangat baik saat masih bersama-sama di Sporting CP dan Palinha dapat menjadi pemain penyeimbang permainan sebagai pemain box to box di formasi 3-4-2-1. Morten Hjulmand memang sempat dikaitkan, tetapi tampaknya Atletico Madrid saat ini adalah pemimpin perburuan sang gelandang.